Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali kita bertemu di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Sampai saat ini Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami kecap dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu setia dalam hidup kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan pujian sembahan syukur kami kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di setiap hati pribadi kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami siap menyembahmu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Sama-sama kita persiapkan tanah hati kita yang terbaik, menaikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya
Hosiana bagi Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Uri bagimu Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, all will sing, how great, and all will sing, how great is our God. Thank you, Jesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa.
Puji Tuhan, selamat berbakti di dalam jawaban doa di penghujung tahun 2022 ini. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang saya alami baru-baru ini. Sekitar pertengahan November, saya terinfeksi COVID. Tapi puji Tuhan, saya bisa katakan puji Tuhan. Pertama karena ibu saya yang 93 tahun, juga suami saya yang komorbid, mereka tidak terkena ya. Walaupun secara manusia mustahil, karena saya sempat berinteraksi dekat dengan mereka sampai saya mengetahui kalau saya positif COVID. Tapi puji Tuhan, perlindungan Tuhan untuk keluarga saya sehingga mereka semua baik ya, walaupun sedikit flu tapi tidak terkena COVID. Yang kedua, karena saya sangat bersyukur karena pada saat saya terkena COVID dan saya harus mengurung diri di dalam kamar, saya isoman. Di saat-saat itulah saya menikmati bersekutu dengan Tuhan. Memang saya ada pergumulan yang memang saya juga kebetulan hadapi pada tahun ini, dan saya gunakan waktu-waktu saya itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya banyak setiap hari saya melihat walaupun secara online ya, melalui YouTube saya melihat khotbah-khotbah, ibadah-ibadah, dan itu sangat menguatkan iman percaya saya. Di dalam bersekutu dengan Tuhan, saya menikmati hadirat Tuhan ya dalam pergumulan saya. Itu saya sangat bersyukur ya, saya sangat bersyukur. Kalau saya mau flashback sedikit, beberapa tahun ke belakang, sejak suami saya mulai pensiun ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu pensiun. Memang pada saat awal tahun pertama dia masih ada proyek yang bisa dikerjakan, tetapi masuk tahun ke 2020 waktu pandemi, proyek yang sudah direncanakan terpaksa harus dibatalkan. Dan memang Tuhan, kita manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan ya. Tapi puji Tuhan, kami semua dapat melaluinya. Tahun-tahun yang awal pandemi itu, waktu ketika anak saya masih 2 orang yang bersekolah, tapi Tuhan tetap mencukupkan ya. Tuhan tetap mencukupi kami ya dalam membiayai anak-anak. Sampai tahun ini akhirnya kami tetap bisa bertahan, walaupun anak kami yang paling kecil sekarang, yang masih sekolah yang paling kecil, dia tetap harus bersekolah program S2-nya sampai tahun depan. Dan kebetulan pada Januari tahun depan adalah deadline untuk pelunasan biaya sekolah, biaya kuliahnya ya. Dan pada tahun ini terpaksa suami saya bilang kita harus menjual, melepas salah satu aset kami, yaitu apartemen ya. Dan akhirnya kami pasarkan apartemen kami. Sebenarnya sudah dari tahun lalu kami mulai pasarkan, tapi tidak kami mengalami kesulitan. Banyak yang sudah melihat, tapi ada saja tidak jadi, ini itu ya. Salah satu keluarganya yang tidak suka dan ada macam-macam alasan. Malah pernah ada di bulan September tahun ini, ada yang sudah mulai mau deal, tiba-tiba tidak jadi. Padahal semua sudah kumpul, tapi akhirnya tidak jadi. Ya karena Tuhan belum mengizinkan ya. Dan ternyata Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saya. Dan Tuhan menguji mungkin iman saya ya untuk tetap berpegang kepada janji Tuhan, untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Dan memang pada waktu saya selama COVID itu, selama saya
isoman itu saya menikmati hadirat Tuhan dan saya dikuatkan ya. Waktu akhir daripada isoman saya mulai karena ada beberapa orang yang melihat apartemen kami. Saya di akhir isoman menanyakan ya bagaimana lanjutannya gitu. Tetapi ternyata belum ada yang cocok. Saya tetap berserah pada Tuhan dan di akhir isoman itu, di hari-hari terakhir saya isoman dan di minggu kedua itu saya semakin berserah kepada Tuhan ya. Saya tidak tahu lagi, saya bilang Tuhan sini sudah masuk di awal Desember dan belum ada kejelasan begitu. Sementara Januari deadline untuk biaya kuliah anak saya sudah jatuh tempo. Kita tetap berdoa dan hari terakhir pada waktu itu saya berdoa sekitar jam 7 malam. Saya berdoa, saya ingat waktu itu berdoa pada jam 7 malam. Saya berdoa dan setelah berdoa itu setelah 1 jam ya saya berdoa. Kemudian saya baru tahu jam 10 gitu saya lihat WA saya jam 8:30 ternyata ada WA masuk dan dia bilang, "Ibu, ternyata ada calon pembeli ini cok gitu. Apa Ibu bisa ketemu?" Dan kebetulan saya sudah di akhir isoman. Saya bilang boleh ketemu besok. Dan waktu saya ketemu itu ternyata dia sudah senang sekali dengan apartemen saya dan dia langsung mau membuat tanda jadi. Puji Tuhan. Dan saya waktu bertanya dengan broker saya bilang, kok ini yang mana ya? Kok bisa langsung langsung cocok gitu? Ini yang mana? Calon pembeli yang mana yang melihat? Dia bilang, calon pembeli ini baru lihat tadi malam Bu. Baru lihat tadi malam sekitar jam 7 dan setengah 8 gitu dia melihat jam 7 dia minta lihat dan setengah 8 dia masuk ke apartemen saya dan dia langsung suka. Jadi setengah 9 saya WA ke ibu. Saya bilang waduh berarti waktu saya berdoa itu Tuhan kirim pembeli untuk Tuhan bekerja ya sehingga dia boleh langsung suka dan menyetujui untuk membeli apartemen saya. Puji Tuhan, disinilah saya melihat bahwa saya jadi teringat ya dengan ayatnya di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tapi hendaklah nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur pasti Tuhan akan mendengar ya. Tuhan bekerja dan mendengar doa-doa yang dinaikkan. Puji Tuhan, inilah sebagai kesaksian saya di penghujung tahun ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita menundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur pada saat hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan di penghujung akhir tahun 2022 ini Bapa. Kami sungguh sangat bersuka cita dan mengucap syukur Tuhan buat keadaan kami, buat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dan kami bisa melewati itu semua Tuhan. Sebentar lagi kami akan menapaki memasuki tahun 2023 Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau kami bisa melewati itu semua karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman
Tuhan. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan yang ditabur hari ini Bapa, itu menjadi pedoman, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, di mana kami akan meninggalkan tahun 2022 dan menapaki tahun 2023 Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Hamba terbatas, tapi biarlah karya Roh Kudus yang tidak terbatas yang mengambil alih kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami terima setiap kebenaran firman Tuhan dengan segala ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Tidak berasa kita sekarang sudah ada di penghujung akhir tahun 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Saya percaya masing-masing dari kita pasti punya satu pengalaman pribadi, kesaksian bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita boleh ada di penghujung akhir tahun 2022, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau tadi kita menyaksikan satu kesaksian yang luar biasa, bagaimana mengenai tepat pada waktunya Tuhan menjawab setiap doa daripada Ibu Posa. Saya percaya itu semua bagaimana seperti firman Tuhan katakan, manusia tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagaimana tepat waktunya dia membutuhkan pertolongan Tuhan, dan tepat juga waktunya Tuhan nyatakan kuasanya. Mungkin waktu Bu Posa bilang saya maunya hari ini, tapi Tuhan bilang belum. Tepat waktunya Tuhan, baru Tuhan kasih lihat kuasanya. Dan saya percaya masing-masing dari kita juga punya satu pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Sama dengan Ibu Posa. Nah, di penghujung akhir tahun 2022 ini tuh, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa Tuhan begitu baik dalam hidup saudara dan saya? Hari ini kita merenungkan, ternyata hidup kita itu berharga di hadapan Tuhan. Hidup saudara berharga, hidup saya berharga. Saya pernah saksikan bagaimana beberapa tahun 2015 yang lalu, ketika saya kehilangan satu pegangan, ketika saya merasa bahwa dunia saya runtuh, ketika saya divonis dari hasil pap smear saya nggak baik, saya sempat bilang, aduh Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Kemudian saya saksikan saya bergumul dan berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan tolong saya. 4 tahun, 5 tahun kemudian baru saya clear saudara. Dan saya merasa bahwa ternyata hidup dari Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu sangat berharga dalam kehidupan saya, dan saya percaya itu juga menjadi satu pengaminan dalam hidup saudara dan saya. Nah, hari ini menjadi perenungan kita bersama menutup tahun 2022, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun tahun-tahun yang lalu mungkin ada begitu banyak perjalanan hidup kita yang terseok-seok, ada jatuh bangun dalam hidup kita, tapi kita lihat begitu kasih Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi pertanyaannya menutup akhir tahun 2022, saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita memiliki satu kerendahan hati dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Masihkah kasih kita itu kepada Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kualitasnya tetap sama? Jangan pernah tanya apakah kasih Tuhan tetap sama. Bukti kasih Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus gak pernah berubah. Baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap sama bagi saudara dan saya. Apa buktinya? Keadaan saudara hari ini. Kita boleh ada di penghujung akhir tahun 2022, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita belajar di penghujung akhir tahun 2022 dan menyongsong awal tahun 2023. Kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mengakhiri tahun 2022 dengan indah dan memasuki tahun 2023 dengan iman, kemenangan, bahwa kita memperoleh berkat yang lebih indah, lebih dahsyat, lebih heran lagi dibandingkan tahun 2022. Kenapa? Karena saya percaya cara Tuhan bekerja itu selalu progresnya selalu naik. Tuhan bekerja itu selalu lebih baik. Karena firman Tuhan katakan dia bekerja lebih baik daripada awalnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sekalipun mungkin kalau kita lihat fakta yang ada, bahkan firman Tuhan juga menggambarkan, menuliskan bahwa keadaan dunia ini semakin hari semakin susah, semakin sukar. Bahkan semakin hari kita menuju satu pada titik kebinasaan. Tetapi firman Tuhan juga menuliskan dan menggambarkan bahwa anak-anak Tuhan yang hidupnya tetap takut, menghargai, menghormati Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, hatinya tetap mengasihi Tuhan hari demi hari. Ending hidupnya menuju pada satu kemenangan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak pernah janji bahwa dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, langit akan selalu biru.
atau jalan setapak yang kita lewati akan selalu bertabur bunga. Tuhan gak pernah janji di dalam pengiringan kita gak akan ada air mata, saudara. Tidak akan ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Tuhan gak pernah janji bahwa hidup kita akan selalu smooth, gak ada duri dalam daging. Tapi Tuhan berjanji, ketika kita melewati kerikil, ketika kita melewati lembah kekelaman, ada Tuhan di situ yang memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya di tahun 2022 yang sebentar lagi kita tinggalkan, mungkin ada jalan-jalan setapak kerikil yang kita lewati, ada lembah kekelaman yang pernah kita lewati, ada duri dalam daging, atau mungkin sampai hari ini tetap ada duri dalam daging yang membuat kita rasanya nggak nyaman, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan umat Tuhan. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi kunci berkat kita untuk kita meninggalkan tahun 2022, menyongsong tahun 2023. Nah, mengapa Tuhan memberikan satu kasihnya yang luar biasa, saudara? Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perenungan kita mengakhiri tahun 2022. Kasih Tuhan yang besar itu sudah cukup dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan kalau anak yang tunggal saja dikasih, diserahkan untuk menebus saudara dan saya supaya kita terima satu yang dibilang keselamatan. Itu saja yang tidak bisa diberikan dunia dikasih. Apalagi apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 12 ayat 12. Bukankah manusia itu jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Manusia jauh lebih berharga daripada domba. Saudara jauh lebih berharga dari segala sesuatunya. Sebegitu berharganya saudara dan saya. Sebegitu berharganya saudara dan saya punya tempat khusus di hati Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan tadi di dalam Yohanes 3. Dia serahkan anak yang tunggal untuk menebus saudara dan saya. Sebegitu berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Sehingga setiap musim dalam hidup kita, entah itu persoalan, pergumulan, tantangan hidup, sakit penyakit, kekurangan, kelebihan, dalam sehat maupun dalam kelemahan tubuh, Tuhan gak pernah tinggalin saudara. Tuhan selalu berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman, kalau hidup kita tetap tinggal di dalam kasih setia Tuhan, tetap tinggal di dalam perkenanan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau dia kasih segala sesuatu yang paling berharga, punya Tuhan yang paling berharga dia kasih buat saudara dan saya, bagaimana mungkin dia gak pelihara saudara di tahun 2023? Kalau di tahun 2022, di tahun 2021, di tahun 2020, pada musim pandemi, mungkin ada masa di mana kita mengalami satu kekurangan, ada masa di mana kita mengalami satu hambatan, satu tantangan hidup, ada masa di mana kita mengalami yang dibilang dunia katakan kita jatuh dan bangun. Tetapi luar biasa saudara, kita masih tetap bisa melewati itu semua. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Kenapa kasih itu tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya? Karena saudara dan saya begitu berharga di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya untuk menyongsong tahun 2023, firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 14 ayat 13, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Mungkin hari ini kita nggak bisa tahu 2023 itu seperti apa, saudara. Kita cuma bisa dengar, oh 2023 akan ada krisis moneter. Oh ahli-ahli ekonomi dan seluruh dunia bilang 2023 siap-siap akan lebih sulit dibanding 2022-2021. Kalau saya mendengar fakta yang itu, saya mulai merenungkan dan berpikir, Tuhan, 2021 aja sudah demikian berat, 2022 tambah berat, 2023 bagaimana kalau dibilang lebih berat lagi? Kalau kita lihat fakta yang ada, iman kita bisa lemah. Tapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan katakan, janganlah takut, berdirilah tegap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
yang akan diberikan. Kalau 2022 Tuhan tolong, 2023, tahun 2023 dan seterusnya, Tuhan juga pasti tolong saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat terakhir saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Mungkin daya speed kita di tahun 2023 harus lebih kencang. Iman kita harus lebih struggle lagi. Dalam kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita terus menanti-nantikan Tuhan, ini berbicara mengenai kita terus menyerahkan percaya kepada Tuhan, bahwa semua ini ada di dalam kendali tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita nggak akan pernah menjadi lesu. Kita nggak akan pernah menjadi lelah. Kenapa? Karena ada janji kebenaran firman Tuhan. Karena ada janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat Tuhan. Sekalipun mungkin seringkali kita dengar firman Tuhan, kadangkala suara Tuhan nggak seperti sesuai dengan keinginan kita. Saya pernah katakan, kadangkala persoalan pergumulan yang saudara alami hari-hari ini atau yang kemarin-kemarin itu merupakan satu bentuk didikan dan ajaran Tuhan. Saudara sedang dipersiapkan untuk saudara bertarung di tahun 2023. Untuk saudara sedang berlomba. Untuk apa? Untuk satu tujuan, keselamatan yang kekal. Kadangkala didikan Tuhan datang seperti duri dalam daging. Dalam hidup saudara dan saya, Tuhan tempatkan orang-orang yang seperti duri dalam daging. Tapi firman Tuhan katakan, tetap kuat. Tetap kuat saudara, tetap kuat. Kadangkala ajaran Tuhan datang dalam bentuk sakit penyakit, dalam bentuk kelemahan tubuh. Tapi firman Tuhan katakan, tetap setia, tetap percaya dengan janji Tuhan, pegang terus janji Tuhan. Atau mungkin kadangkala suara Tuhan datang seperti godam, seperti silet yang sangat menyakiti kita dalam hidup kita. Tapi ketika firman Tuhan datang dalam tidak sesuai dengan harapan kita, terima dengan ucapan syukur, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan barang siapa yang bertahan, dia akan terima kemuliaan Tuhan. Saudara sudah bertahan sampai memasuki penghujung akhir tahun 2022. 2023 tetap bertahan, tetap andalkan Tuhan. Kalau itu menjadi satu komitmen saudara, saudara akan lihat bagaimana Tuhan bekerja di tahun 2023 dan seterusnya. Saudara akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak akan pernah menjadi lelah. Saudara tidak akan pernah menjadi lesu. Tetap bertahan, jangan goyah. Apapun keadaan saudara, tetap setia, pegang janji Tuhan. Saya akan tutup kebenaran firman Tuhan hari ini dengan sebuah kesaksian. Saya pernah katakan dan beberapa kali katakan bulan Desember itu adalah bulan yang sangat spesial buat saya secara pribadi saudara. Kenapa? Karena di bulan Desember Tuhan tambahkan saya umur 1 tahun. Di bulan Desember juga Tuhan pertemukan saya, teman pewaris kerajaan Allah. Di bulan Desember juga Tuhan sempat mengambil anak saya yang kedua meninggal di dalam kandungan saya. Tetapi di bulan Desember tahun berikutnya juga Tuhan menggantikan anak kedua yang diambil dengan anak ketiga saya. Dan di bulan Desember juga anak ketiga saya lahir saudara. Di bulan Desember juga sempat saya mau dioperasi. Tapi akhirnya dengan kuasa Tuhan, cara kerja Tuhan yang luar biasa, saya nggak jadi dioperasi saudara. Di bulan Desember juga saya terima email dari hasil cek pap smear saya bahwa saya didiagnosa ada hasil pap smear saya nggak bagus. Kemungkinan kalau saya nggak maintain bisa jadi cancer. Jadi dokter tunggu 3 bulan. Kalau hasil simptom saya keluar kemo dia bilang. Berapa tahun? Saya tunggu janji Tuhan. 45 tahun saudara. Selama 45 tahun saya bergumul dan saya menangis di hadapan Tuhan. Setiap tahun berganti tahun. Penghujung akhir tahun saya cuma nangis dan saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih kalau saya bisa melewati tahun ini dengan baik. Semua karena kebaikan Tuhan. Tapi saya pegang janji Tuhan. Tetap bertahan. Jangan goyah. Tetap setia. Saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Apapun keadaan saudara. Mungkin dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam kehidupan anak-anak saudara, atau mungkin dalam sekolah anak-anak saudara, atau masalah financial saudara di tahun 2023. Saya mau bilang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan goyah, tetap setia, andalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang tetap mengandalkan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdoa.
Sekaligus kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada di dalam kotak peti di depan kita. Kita mau berdoa buat kebaikan Tuhan. Kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Saya pun mau berdoa bagi saudara dimanapun saudara berada menutup akhir tahun 2022 ini. Karena saya terlalu yakin dan percaya hari ini Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saya undang yang bertugas hari ini. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas kuasa-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Di penghujung akhir tahun 2022 ini Bapak, kami bawa hati kami bawa hidup kami rendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada di penghujung akhir tahun 2022 ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam hadirat Tuhan. Kami cuma mau bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta Tuhan yang besar dalam hidup kami Bapak. Pada saat hari ini Bapak, kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan di mana kami berjalan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Memasuki tahun 2022, meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 Tuhan. Kami tahu Tuhan ke depannya apa yang akan terjadi kami tidak tahu Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami berharga. Satu hal yang kami tahu Tuhan, ketika kami berharap, terus berharap kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami tidak mau melihat atau memandang kepada situasi, kondisi, ataupun permasalahan, ataupun persoalan, ataupun tantangan yang akan kami hadapi di kedepannya Bapak. Tapi yang kami mau lihat dan kami pandang adalah janji kebenaran firman Tuhan. Bahwa janji-Mu Tuhan, ketika Tuhan menyertai kami, ada kemuliaan yang akan kami rasakan dan kami lihat Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari ini Bapak, kami berdoa Tuhan, bagi setiap permohonan doa yang di dalam kotak peti ini Bapak, biarlah kuasa Tuhan bekerja Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, masalah finansial, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan Tuhan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bagi usaha-usaha mereka Tuhan. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan Bapa. Apapun Tuhan yang mereka rasakan Tuhan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi hubungan-hubungan yang retak atau tidak harmonis Tuhan. Hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, ataupun sesama pelayan Tuhan, sesama satu keluarga di dalam Tuhan, sesama saudara Tuhan. Mari Tuhan ikat mereka dengan tali kasih Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan Tuhan. Segala roh perpecahan, roh perzinahan, roh percabulan Tuhan, kami tolak, kami tangking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung akhir tahun 2022 ini hamba berdoa Tuhan, biarlah kebajikan, kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti setiap langkah kehidupan umat-umat Tuhan yang senantiasa bertahan dan berharap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, apapun keadaan mereka Tuhan, yang sedang mengulurkan tangan di rumah mereka masing-masing, mereka mengangkat tangan Tuhan sebagai bukti penyerahan mereka kepada Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang berperkara dalam setiap hidup mereka Bapa. Apapun setiap kerinduan yang mereka bawa di dalam hadirat Tuhan, apapun setiap permohonan doa mereka Tuhan, hamba percaya kuasa doa tidak bisa dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau bekerja Tuhan, Engkau melawat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan jawaban doa Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi kebutuhan dan kerinduan mereka, Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan meninggalkan tahun 2022, memasuki tahun 2023. Dan kami percaya kami semua adalah umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ada kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena kami percaya setiap tahun Tuhan sendiri yang memahkotai dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya Roh Allah tetap bekerja sekalipun ibadah jawaban doa ini selesai Tuhan. Tapi kami percaya lawatan Tuhan, kebaikan Tuhan menjadi tetap tinggal dalam kehidupan umat Tuhan yang terus membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah Dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya